Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 427, Selamat, Tuan Muda. Pembantu itu dengan hormat menuruti perintahnya, lalu berbalik dan mencari pelayan Tan An. Peng Zuang duduk dan menunggu dengan tenang di aula utama. Tak lama kemudian, pembantu itu kembali. Di mana Tan An? Melihat pembantunya kembali tetapi tidak ada tanda-tanda Tan An, Peng Zuang bertanya. Pembantu itu menjawab dengan hormat, menjawab Kastelan, pelayan Tan An tidak ada di sana, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Alis Peng Zuang berkerut, tidak masuk. Tidak mungkin, jika Tan An memiliki masalah yang mengharuskannya meninggalkan istana-istana, dia pasti akan datang memberitahunya secara langsung. Semakin Peng Zuang memikirkannya, semakin banyak hal yang tampak tidak beres, dan mengeluarkan slip giok transmisi. Akan tetapi, beberapa waktu berlalu namun tidak ada balasan dari Tan An melalui slip giok transmisi. Kegelisahan yang mendalam dalam diri Peng Zuang bertambah, dia bergegas berdiri dan bergerak cepat menuju halaman Tan An. Apakah pelayan Tan An memberitahu kalian kemana dia pergi? Sesampainya di pelataran rumah Tan An, Peng Zuang menginterogasi pembantu pribadinya di pelataran tersebut. Pembantu pribadi Tan An menggelengkan kepalanya, menjawab Kastelan, tidak, dia tidak melakukannya. Oh benar, tadi malam, Tuan Li Feng datang mencari Tuan pelayan. Li Feng. Peng Zuang terkejut. Ya, kemudian kedua bangsawan itu pergi ke paviliun batu di taman belakang untuk minum, dan belum kembali sejak saat itu. Pelayan pribadi Tan An menjawab. Mendengar itu, Peng Zuang bergegas menuju taman belakang manor. Saat tiba, paviliun batu dan balok-balok yang runtuh, pohon-pohon yang miring dan tumbang di sekitarnya terlihat olehnya. Sambil mengamati reruntuhan di taman, hawa dingin menjalar di hati Peng Zuang. Tak perlu dikatakan, kerusakan di taman itu disebabkan oleh perkelahian. Namun, tadi malam, tidak ada seorang pun di Kastelan Manor yang merasakan fluktuasi energi yang mengindikasikan adanya perkelahian. Tidak ada satupun suara kecil yang terdengar. Peng Zuang segera mengeluarkan slip giok transmisi lagi untuk menghubungi Li Feng, tetapi seperti yang dipikirkannya, tidak ada tanggapan dari Li Feng juga. Wajahnya menjadi muram, orang sebodoh babi hutan yang menggunakan pantatnya untuk berpikir dapat mengetahui sesuatu terjadi pada Tan An dan Li Feng. Sampaikan perintahku, kunci kota harta karun, segera laporkan orang yang mencurigakan. Peng Zuang menoleh dan membentak salah satu penjaga. Penjaga itu belum pernah melihat sang Kastelan begitu marah, wajahnya pucat pasi saat mendengar auman Peng Zuang. Penjaga itu segera memberi hormat dan berlari untuk melaksanakan perintah. Pada titik ini, Huang Xiaolong sudah berada beberapa ribu mil jauhnya dari Treasure City, terbang dengan kecepatan tinggi, hanya meninggalkan seberkas cahaya kabur di tempat yang dilewatinya. Meskipun kecepatannya sangat tinggi, gerakan Huang Xiaolong tidak bersuara. Karena khawatir akan keselamatan si plus Xiao Fei, Huang Xiaolong tidak peduli untuk membuat khawatir para ahli di sekitarnya, dia melaju melewati kota-kota tanpa menyembunyikan kehadirannya. Tindakan Huang Xiaolong ini tentu saja menarik perhatian beberapa petarung alam suci dari kota-kota tersebut, beberapa di antara mereka bahkan berusaha menghentikan Huang Xiaolong dengan menghalangi jalannya, namun, begitu mereka menyadari kecepatan Huang Xiaolong yang mengerikan, para penghalang jalan ini berlari menjauh untuk menghindar, ketakutan. Seiring berjalannya waktu, Huang Xiaolong semakin dekat dengan markas besar kosmos Gatchul. Namun, kekuatan kultus Dewa Kosmos sangat luas, hanya saja jumlah oblas di bawah wilayah mereka melebihi 210 kali lipat luas wilayah dibandingkan dengan gerbang Asura. Selain itu, markas besar kultus Dewa Kosmos terletak tepat di tengah wilayahnya. Oleh karena itu, dengan tergesa-gesa dari kota harta karun ke markas besar kultus Dewa Kosmos, Huang Xiaolong harus menempuh perjalanan melintasi 11 oblas di antara kedua titik tersebut. Huang Xiaolong terus terbang dengan kecepatan tinggi dan jantungnya semakin berdebar kencang. Dialah alasan si Xiao Fei pergi ke benua awan bintang. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Huang Xiaolong akan menyesalinya seumur hidupnya. Bagaimana dia akan menghadapi kakak senior si Fantian? Xie Hui. Kilatan dingin melintas di mata Huang Xiaolong, aura pembunuh di sekitarnya menguat. Jika sesuatu terjadi pada si plus Xiao Fei, dia akan memulai pembantaian. Dia akan mengubah markas besar kultus Dewa Kosmos menjadi sungai darah. Dia tidak mempunyai alasan untuk bersikap teliti tentang hal itu karena pemimpin sekte Dewa Kosmos sendiri tidak berada di dunia roh bela diri. Xie Chao, kuharap putramu tidak melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, kalau tidak. Rasa permusuhan semakin dalam di mata Huang Xiaolong, jika Xie Hui itu benar-benar menodai kesucian si plus Xiao Fei, dia dengan senang hati akan mengubah Xie Hui dan semua tetua kultus Dewa Kosmos menjadi makanan bagi kumbang racun mayat. Lagi pula, 13 tahun kemudian di Grand Martial Exchange, Huang Xiaolong akan bertarung dengan Xie Chao. Pada saat itu, Xie Chao pasti tidak akan membiarkannya, oleh karena itu, tindakan Huang Xiaolong tidak dibatasi oleh konsekuensi di masa depan.
10 hari kemudian, Huang Xiaolong berhenti di puncak gunung di alam liar dan segera menelan pelet naga ilahi dan mengaktifkan kemampuan roh bela dirinya pemulihan instan untuk mengisi kembali kekuatan Seinya yang terkuras. Ia terus berlari maju tepat setelah pulih. Dalam 10 hari itu, dia tidak berhenti sama sekali, bahkan di malam hari, dia terus melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Xie Hui telah membawa si Plus Xiao Fei pergi dari kota harta karun 13 hari sebelum Huang Xiaolong mengejarnya ke markas besar kultus Dewa Kosmos. Menurut perkiraan Huang Xiaolong, dengan kecepatan penuh seperti sekarang, dia seharusnya dapat mencapai markas besar kultus Dewa Kosmos pada waktu yang hampir bersamaan dengan kelompok Xie Hui. 2 hari lagi berlalu. Huang Xiaolong saat ini berdiri di udara, menatap sebuah pulau di bawahnya. Ini adalah laut murni abadi. Huang Xiaolong mengeluarkan peta benua awan bintang, memeriksa area di sekitarnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sedikit lebih jauh ke atas adalah Oblas Lingwu. Dan markas besar kultus Dewa Kosmos terletak di dalam Oblas Lingwu. Huang Xiaolong menatap langit, bulan sudah tinggi di atas sana. Cahaya bulan keperakan menyinari bumi yang gelap di bawahnya, seolah-olah semua keburukan dunia telah disembunyikan. Aku seharusnya sudah sampai di sana besok pagi. Huang Xiaolong bergumam lagi. Besok. Dengan sekejap, siluet Huang Xiaolong menghilang dari tempatnya. Daerah Lingwu adalah daerah terbesar di benua awan bintang dan juga yang paling makmur, karenanya, daerah itu juga merupakan daerah yang paling terkenal. Terutama karena di sanalah markas besar kultus Dewa Kosmos berada. Di sisi timur Oblas Lingwu, terdapat hamparan dataran luas yang disebut Dataran Suci. Ada sebuah legenda lama yang berhubungan dengan dataran suci ini, pada zaman dahulu kala, seorang dewa pernah turun ke tempat itu. Ketika dewa turun, ia menyaksikan perang antara dua negara di dataran tinggi ini, darah membasahi bumi hingga berwarna merah, berubah menjadi sungai, sehingga dewa bertindak dan mengakhiri perang. Sejak saat itu, tidak ada satu kekuatan pun yang berani melakukan pembantaian di dataran itu. Sejak saat itu, tempat itu disebut dataran suci, tanah suci bagi umat manusia, manusia binatang, binatang iblis, dan lain-lain. Markas besar kultus Dewa Kosmos dibangun tepat di dataran suci, kota megah menjulang tinggi yang disebut kota Dewa Kosmos. Kota Dewa Kosmos selalu ramai, orang-orang terus keluar masuk. Lampu-lampu terang menerangi jalan-jalan karena transaksi terus berlangsung di mana-mana. Di dalam Kastelan Manor di Kosmos God City, gelak tawa terdengar di seluruh aula. Di kursi utama duduk seorang pemuda berpakaian jubah yang terbuat dari benang emas putih. Ada tanda misterius samar di dahi pemuda itu, sedikit mirip dengan simbol naga milik Huang Xiaolong yang diwujudkan oleh mutiara naga. Pemuda ini adalah Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos, Xie Hui. Berbeda dengan kebanyakan sekte, keluarga besar, dan kekaisaran, pemimpin kultus Dewa Kosmos, Xie Chou, hanya memiliki satu putra, Xie Hui. Tidak seorang pun tahu apa semangat bela diri Xie Hui atau kekuatan aslinya, karena orang-orang yang tahu semuanya telah mati di bawah pedangnya. Xie Hui tidak pernah terkalahkan. Karena itu, Xie Hui memiliki julukan terkenal di benua awan bintang, Dewa Perang yang tak terkalahkan. Di kedua sisi aula duduk banyak ahli kultus Dewa Kosmos. Selamat, Tuan Muda, atas hari pernikahanmu yang besar besok. Seorang lelaki tua berambut putih yang duduk paling dekat dengan Xie Hui mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang, hanya wanita cantik seperti si Xiao Fei yang pantas menjadi pendamping Tuan Muda, Pria berambut putih ini adalah salah satu tetua penegakan hukum kultus Dewa Kosmos, Chen Xiaofeng. Penatua penegakan hukum yang lain ikut menimpali, si Plus Xiao Fei bisa menikah dengan Tuan Muda adalah karena karma baiknya selama beberapa kehidupan. Dia sangat beruntung karena Tuan Muda telah memilihnya. Semua orang di aula tertawa riang.